Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Rianto, kelas A29. Saya akan memenuhi tugas fikih, yaitu tentang 5 pertanyaan dari 5 pertanyaan ini akan saya jawab satu persatu melalui video berikut ini. Yang pertama tentang analisis kasus sebuah perusahaan makanan besar ingin mengembangkan produk daging yang berasal dari laboratorium untuk dipasarkan secara global. Dalam menganalisis suatu hukum status halal dari daging yang berasal dari laboratorium, dalam perspektif fikih kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor termasuk sumber bahan baku, proses produksi, dan pandangan ulama. Maka berikut adalah beberapa poin penting yang dapat digunakan untuk mendukung argumen tentang kehalalan kultur meat, ya. Yang pertama adalah sumber bahan bakunya, ya. Dalam satu aspek utama dalam menentukan status halal adalah sumber bahan baku yang akan digunakan tersebut. Jika berasal dari sel hewan yang halal seperti ayam, sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya, dan hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam, ya, maka dapat dikatakan bahwa bahan tersebut hukumnya adalah halal, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 5, ya, ayat 1, ya. Surat kelima, Allah berfirman mengenai makanan yang halal dan baik. Ini menunjukkan pentingnya sumber yang halal dalam makanan. Kemudian yang kedua, proses produksi. Produksi juga perlu diperhatikan. Jika proses pembuatan daging laboratorium tidak melibatkan bahan-bahan yang haram, misalnya alkohol atau bahan tambahan yang berasal dari hewan yang haram, maka daging tersebut dapat dianggap halal, ya. Dalil dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang halal maka hukumnya juga halal, ya. Kemudian ijma' para ulama. Di sini ulama berbeda pendapat mengenai perkara baru seperti daging laboratorium, ya. Namun banyak ulama yang berpendapat bahwa selama bahan dan prosesnya memenuhi syarat halal, maka produk tersebut dapat dianggap halal, ya. Ini adalah pendapat ulama secara mayoritas, yaitu menyebutkan kehalalannya. Kemudian beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa inovasi dalam teknologi yang tidak melanggar prinsip dasar syariat Islam dapat diterima selama tidak ada unsur yang haram. Nah, ini selama tidak ada unsur yang haram, maka perkara yang baru seperti ini dapat diterima. Kemudian yang selanjutnya aspek etika dan kesehatan. Dari perspektif etika, kultur meat dapat mengurangi penderitaan hewan dan dapat
dan dampak lingkungan dibandingkan dengan peternakan tradisional. Ini bisa menjadi argumen tambahan untuk mendukung kehalalan produk tersebut karena Islam mendorong perlakuan baik terhadap makhluk hidup. Berdasarkan sumber bahan baku, proses produksi, dan pandangan ulama, daging yang berasal dari laboratorium dapat dikategorikan sebagai daging yang halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Penting untuk memastikan bahwa semua aspek mematuhi prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penelitian dan mendapatkan fatwa dari ulama untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan hukum Islam sebelum dipasarkan secara global, ya, sebelum dipasarkan secara global. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kemudian yang nomor 2, perbandingan sistem fikih bandingkan konsep ilah sebab hukum dalam fikih madhab Syafi'i dan fikih madhab Hanafi. Berikan contoh hukum tertentu, misalnya zakat pertanian atau batas minimal harta dalam zakat, dan jelaskan bagaimana kedua mazhab ini berbeda dalam menentukannya. Perbandingan konsep ilah dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i dan Hanafi. Konsep ilah atau sebab hukum adalah salah satu elemen penting dalam fikih yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda terhadap ilah dalam menentukan suatu hukum. Misalnya, fikih madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i cenderung lebih ketat dan menetapkan ilah. Mereka lebih fokus pada teks-teks dari Al-Quran dan hadis yang eksplisit dan lebih sedikit mengandalkan ijtihad. Dalam madhab ini, ilah diambil dari nas atau teks yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah zakat pertanian. Kemudian dalam fikih Asy-Syafi'i, ilah zakat pertanian adalah hasil pertanian itu sendiri. Zakat dikenakan pada biji-bijian, ya, dan buah-buahan yang mencapai nisab batas minimum tertentu, yaitu 5 wasq, sekitar 653 kg. Maka jika hasil pertanian mencapai nisab tersebut, zakat terbesarnya 10% jika diairi dengan air hujan atau 5% jika diairi dengan irigasi harus dikeluarkan. Ini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, fikih madhab Hanafi. Sebaliknya, madhab Hanafi lebih fleksibel dan cenderung menggunakan akal dan ijtihad dalam menentukan ilah. Mereka lebih terbuka terhadap konteks dan situasi yang berubah serta lebih mengutamakan maslahat kepentingan umum. Contohnya adalah zakat pertanian. Dalam fikih Hanafi, ilah zakat pertanian juga mencakup hasil tanah yang subur dan produktif, namun batas nisabnya adalah 5 wasq yang sama, tetapi ada penekanan pada jenis dan kualitas hasil pertanian, ya. Selain itu, Hanafi menekankan pada pentingnya niat dan keadaan pemilik tanah. Jika seseorang menanam untuk konsumsi pribadi, maka tidak ada kewajiban zakat meskipun hasilnya mencapai nisab. Perbandingan dalam menentukan hukum. Sekarang, Imam Asy-Syafi'i lebih mengutamakan teks dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, yaitu Hanafi lebih mengandalkan pertimbangan akal dan situasi. Penerapan ilah Asy-Syafi'i lebih kaku dan terikat pada definisi yang jelas. Kemudian Hanafi, ilah lebih fleksibel mempertimbangkan konteks dan maslahatnya.
Yaitu contohnya adalah zakat pertanian. Asy-Syafi'i dikenakan zakat pada hasil pertanian yang mencapai nisab tanpa mempertimbangkan niat atau tujuan lainnya. Hanafi memperhatikan niat dan keadaan pemilik yang dapat mempengaruhi kewajiban zakat. Kesimpulannya, perbedaan dalam konsep ilah antara fikih madhab Asy-Syafi'i dan Hanafi mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya kontekstualisasi dan fleksibilitas dalam menerapkan hukum sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar syariat. Keduanya memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan fikih dan penerapan hukum Islam di masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fikih dan teknologi era digital ini muncul platform investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding. Berdasarkan prinsip fikih muamalah, lakukan analisis mendalam apakah kedua jenis investasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa saja batasan yang harus diperhatikan agar tetap halal? Pertanyaan ketiga, analisis fikih terhadap cryptocurrency dan crowdfunding dalam investasi berbasis teknologi. Dalam era digital, investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding semakin populer. Untuk menilai kesesuaian kedua jenis investasi ini dengan prinsip fikih muamalah, kita perlu menganalisis dari segi hukum syariah, risiko dan etikanya tentunya ya. Yang pertama adalah cryptocurrency. Definisi dan karakteristiknya. Ia adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Salah satu prinsip dalam fikih adalah kepastian dalam transaksi. Cryptocurrency sering dianggap tidak stabil dan fluktuatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau dalam bahasa fikihnya yaitu gharar. Nilai dan substansinya dalam banyak pandangan, cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsik berbeda dengan mata uang fiat yang didukung oleh negara. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kehalalannya sebagai alat tukar. Jika cryptocurrency digunakan untuk kegiatan haram seperti perjudian atau transaksi yang dilarang, maka penggunaannya menjadi haram. Transparansi, harus ada transparansi dalam menggunakan dan tujuan investasi. Investasi harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas dan terhindar dari spekulasi berlebihan. Penggunaan yang halal, cryptocurrency harus digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat seperti transaksi yang halal. Kemudian yang kedua adalah crowdfunding. Adalah metode penggalangan dana di mana banyak orang memberikan sumbangan atau investasi ke proyek tertentu, misalnya melalui platform online. Analisis secara fikih. Dalam crowdfunding, semua peserta berpartisipasi dalam risiko dan keuntungan. Ini sejalan dengan prinsip muamalah, di mana semua pihak harus memahami dan menyetujui risiko yang diambil. Kepastian dan kejelasan. Crowdfunding harus memiliki struktur yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana, tujuan proyek, dan pengembalian yang diharapkan. Proyek yang didanai harus sesuai dengan prinsip syariah, misalnya tidak boleh untuk bisnis yang haram seperti alkohol, perjudian, riba, dan lain sebagainya. Harus ada kejelasan tentang bagaimana dana akan digunakan dan potensi pengembalian.
Kemudian semua pihak harus sepakat mengenai syariat dan ketentuan investasi termasuk risiko dan keuntungan. Kesimpulannya, dalam menilai kesesuaian cryptocurrency dan crowdfunding dengan prinsip fikih muamalah terdapat beberapa batasan dan pertimbangan penting. Yang pertama, harus dihindari dari unsur gharar dan spekulasi. Harus digunakan untuk tujuan yang halal dan transparan. Proyek harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Harus ada transparansi dan kejelasan dalam menggunakan dana. Kedua, bentuk investasi ini dapat dipertimbangkan dalam konteks syariah jika memenuhi kriteria di atas. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami prinsip-prinsip ini dan berkonsultasi dengan ulama atau pakar fikih sebelum melakukan investasi. Begitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, eksplorasi fikih kesehatan. Dalam fikih terdapat ketentuan tentang puasa bagi orang yang sakit. Ya. Dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu kesehatan modern, buatlah makalah yang mengeksplorasi bagaimana kondisi-kondisi medis tertentu, misalnya diabetes atau gangguan makan, dapat mempengaruhi hukum puasa seseorang. Jelaskan dengan dalil serta pertimbangan medisnya. Puasa adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki banyak manfaat spiritual dan kesehatan, namun terdapat ketentuan dan fikih mengenai pengecualian bagi yang berpuasa. Dengan perkembangan ilmu kesehatan modern, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi medis tertentu seperti diabetes dan gangguan makan dan mempengaruhi hukum puasa seseorang. Ya. Ketentuan fikih tentang puasa bagi orang yang sakit. Dalil-dalil syar'inya adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, dan barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang lain. Ya. Ayat ini menunjukkan adanya keringanan bagi orang sakit untuk tidak berpuasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai untuk diperlakukan kemudahan dan tidak mencintai kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan prinsip kemudahan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan fisiknya. Dalam fikih, seseorang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika puasa akan membahayakan kesehatan mereka. Kategori sakit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sakit sementara. Seseorang yang menderita penyakit sementara yang menghalanginya untuk berpuasa seperti flu atau demam boleh tidak berpuasa dan mengganti puasanya di hari yang lain. Yang kedua adalah sakit permanen. Seorang yang menderita penyakit kronis seperti diabetes yang memerlukan pengobatan rutin dan tidak dapat berpuasa tanpa mengganggu kesehatan boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini mereka harus membayar fidyah, memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasanya. Kemudian, penderita gangguan makan perlu perhatian psikologis dan medis. Puasa mungkin memperburuk kondisi mereka dan tidak diperbolehkan jika dapat membahayakan kesehatan mental atau fisik. Kesimpulannya, dalam konteks fikih kesehatan, puasa bagi orang yang sakit adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Ya. Berdasarkan dalil-dalil syariah, terdapat keringanan bagi orang sakit untuk tidak berpuasa jika puasa dapat membahayakan kesehatan mereka.
Kemudian konsultasi medis, penderita kondisi medis tertentu seperti diabetes dan gangguan makan harus berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa, ya. Pengaturan puasa, jika memungkinkan penderita diabetes mungkin dapat melakukan puasa dengan pengaturan yang ketat terhadap pola makan dan pengobatan. Bagi mereka yang tidak dapat berpuasa karena alasan medis, dianjurkan untuk mengganti dengan fidyah atau melakukan ibadah lain yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan memahami interaksi antara kondisi medis dan hukum puasa, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan cara yang sesuai dengan syariat dan tetap menjaga kesehatan mereka. Kemudian yang kelima yaitu tentang fikih lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran atas perubahan iklim, apa peran fikih dalam mendukung keberlanjutan lingkungan? Berikan pandangan fikih mengenai penggunaan energi terbarukan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Gunakan konsep maslahah kepentingan umum dan mafsadah kerusakan dalam argumentasinya. Peran dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, ya, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Fikih dapat berperan penting dalam membentuk sikap dan tindakan umat Islam terhadap lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, fikih memberikan panduan dalam penggunaan sumber daya alam dan energi, serta menekankan pentingnya keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Prinsip fikih terkait lingkungan, ya, konsep maslahah dan mafsadah. Merujuk pada kepentingan umum dan kebaikan yang harus diperjuangkan dalam setiap tindakan. Dalam konteks lingkungan, maslahah mencakup perlindungan sumber daya alam, kesehatan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada kerusakan atau bahaya yang harus dihindari, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan dampak negatif bagi masyarakat. Kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Al-Quran menyatakan bahwa manusia dianggap sebagai khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Tanggung jawab ini mencakup pengolahan sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian penggunaan energi terbarukan. Pandangan fikihnya, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa sejalan dengan prinsip maslahah. Energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Maslahah, energi terbarukan mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan mengurangi polusi dan menjaga ekosistem. Ini sejalan dengan ajaran Islam untuk menjaga kehidupan dan kesehatan, ya. Mengandalkan energi fosil yang berlebihan, masyarakat, kerusakan lingkungan, polusi, dan dampak negatif bagi generasi mendatang. Dalam hal ini, fikih mendukung peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Eksploitasi sumber daya alam, pandangan fikihnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan bertentangan dengan prinsip fikih yang menekankan keseimbangan dan keadilan. Penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tidak mengorbankan hak generasi mendatang. Masalahnya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan hak dan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan permanen
pada ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Kerusakan ini harus dihindari agar tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kesimpulannya, fikih memiliki peran signifikan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui prinsip maslahah dan mafsadah dalam konteks penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam. Fikih mendorong umat Islam untuk mengadopsi energi terbarukan, memprioritaskan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menghindari eksploitasi yang berlebihan demi kesejahteraan generasi mendatang, dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam pengelolaan lingkungan umat Islam dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 5 pertanyaan yang bisa saya jawab. Semoga sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.